Penyesuaian harga BBM implementasi keadilan sosial. Kita ini melihat bahwa tekanan terhadap APBN itu semakin lama semakin besar ya. Jadi kalau kita lihat kuotanya itu hanya tersisa sampai Oktober tanpa ada penyesuaian harga. Itu kan jauh lebih sulit begitu ya. Nah, kalaupun ditambah gitu ya, nanti besaran yang sudah besar ini 500 triliun itu akan bertambah lagi menjadi 700 triliun. Artinya kalau kita bicara mengenai target di tahun 2023 untuk defisit smoothing, artinya mengurangi defisit APBN di bawah 3% yang merupakan amanat dari Undang-Undang 2 tahun 2020 itu mungkin tidak tercapai gitu kan. Baik. Dan kalau kita bicara mengenai pilihan-pilihan, maka kita bicara mengenai prioritas. Anggaran kita kan terbatas. Maka yang mana yang paling berhak untuk mendapatkan anggaran tersebut gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari Pertalite misalnya, itu yang paling banyak mendapatkan manfaat adalah justru orang-orang yang mampu. 80% itu adalah orang yang mampu, sementara cuma 20% orang yang miskin begitu kan. Nah, oleh karenanya kita bicara mengenai prioritas. Nah, memang betul nanti ketika ada penyesuaian harga pasti akan ada dampak inflasinya. Betul. Oleh karenanya perlu dijaga. Ini yang 20% ini yang tadi menikmati hanya sebagian kecil dibandingkan dengan proporsi di menengah ke atas, ini harus dijaga. Nah, mekanisme penjagaannya adalah dengan tadi mengalihkan anggaran yang sebelumnya dialihkan difokuskan kepada subsidi energi, dalam hal ini Pertalite, solar dan seterusnya, agak disesuaikan ya, dibalikkan prioritasnya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Prioritasnya adalah orang miskin yang pertama. Yang kedua adalah dengan anggaran sebesar itu kan sebenarnya kita bisa bangun jembatan, bisa bangun jalan, bisa kemudian investasi ke pendidikan, yang mana itu jauh lebih prioritas ketimbang kemudian kita quote unquote membakar subsidi di jalan.